Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Julia Zahra dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Roni Faslah SPD MM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang bertemakan tentang sekretaris 4.0. Menjadi seorang sekretaris di era revolusi industri 4.0. Saat ini kita berada di dalam era revolusi industri 4.0, di mana kecanggihan teknologi dalam otomatisasi dan artificial intelligence atau AI sudah berkembang dan menjadi pusat dalam kehidupan manusia. Dampak yang disebabkan oleh revolusi industri revolusi 4.0 telah kita rasakan secara nyata, di mana telah banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh mesin ataupun robot. Penyebab manusia sekarang ini lebih senang menggunakan otomatisasi maupun artificial intelligence atau AI karena merasa lebih diuntungkan dan praktis. Revolusi Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 di acara Hannover Trade Fair di kota Hannover, Jerman. Lalu pengertian dari revolusi industri itu sendiri ialah perubahan besar yang terjadi secara cepat dalam bidang industri. Setiap revolusi industri selalu terjadi perubahan yang besar dalam bidang ekonomi, politik, militer, dan budaya. Revolusi industri pertama kali terjadi pada akhir abad ke-18, di mana mesin uap ditemukan oleh James Watt. Revolusi industri ini memperkenalkan mesin produksi yang menggunakan tenaga air dan uap. Lalu yang kedua, revolusi industri kedua terjadi pada awal abad ke-19. Dengan memperkenalkan mass production lines dengan tenaga listrik. Kemudian revolusi industri yang ketiga terjadi pada awal 70-an melalui penggunaan elektronik dan kemajuan teknologi informasi lebih lanjut dalam autonomous production. Sekarang yang saat kita alami saat ini ialah revolusi industri 4.0 terjadi karena adanya cyber physical system. Titik berat dari revolusi industri 4.0 sendiri ialah teknologi digital dari beberapa dekade terakhir ke tingkat yang baru dengan adanya bantuan konektivitas melalui Internet of Things atau IoT. Akses data dengan real-time data dan pengenalan cyber physical system. Industri 4.0 menawarkan pendekatan manufaktur yang lebih komprehensif, saling terkait, dan holistik. Revolusi ini menghubungkan fisik dengan digital dan orang-orang. Akibat dari adanya revolusi industri 4.0 ini, banyaknya pekerjaan manusia yang tergantikan oleh robot, mesin, dan internet. Pekerjaan sebagai sekretaris juga tak luput dari dampak revolusi industri 4.0 tersebut. Tugas sekretaris pasti akan semakin berkembang seiring dengan adanya perubahan tersebut. Lalu, bagaimana caranya agar para sekretaris bisa tetap bertahan di dalam revolusi industri 4.0 ini? Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian sekretaris itu apa. Sekretaris adalah seorang petugas yang pekerjaannya menyelenggarakan urusan surat menyurat, termasuk menyiapkan bagi pejabat penting atau organisasi. Kedua, peran sekretaris yaitu asisten administratif yang mengelola dan menyelenggarakan sebagian tugas pimpinan di bidang administrasi, serta memiliki peran yang lebih bertanggung jawab terkait efektivitas pekerjaan pimpinan di suatu organisasi. Perannya sebagai asisten pimpinan membuatnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas strategis hingga pimpinan dapat fokus pada tugas utamanya selaku pengambil keputusan.
Revolusi Industri 4.0 ini membawa dampak yang sangat besar bagi para sekretaris. Saat ini, pekerjaan catat-mencatat surat menyurat dapat digantikan oleh artificial intelligence atau AI dengan mudahnya. Contohnya seperti Google Assistant dan Siri. Mereka mampu melaksanakan apa yang diperintahkan secara verbal maupun non-verbal. Jika para sekretaris tidak beradaptasi dan kurang pengetahuan, maka besar kemungkinan mereka akan tergusur oleh canggihnya teknologi yang berkembang. Oleh sebab itu, para sekretaris harus mengembangkan hard skill dan soft skill yang dimiliki. Berikut beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh sekretaris di era revolusi industri 4.0 ini agar tidak tersaingi oleh robot. Yaitu yang pertama, ada manajemen waktu yang baik. Ketika seseorang personal asisten secara teratur menangani beberapa proyek yang sensitif terhadap waktu untuk eksekutif senior, para manajer ingin personal asisten mereka memenuhi tenggat waktu dan menyelesaikan semuanya dengan efisien. Pimpinan memperhatikan kemampuan multitasking dan ketepatan waktu dalam menangani berbagai tuntutan. Yang kedua, ada fleksibilitas. Berdasarkan semua item dalam daftar pekerjaan harian personal asisten, sebagian besar profesional administratif yang mengatakan kemampuan adaptasi adalah atribut paling penting untuk pekerjaan itu. Seorang personal asisten harus bekerja dengan baik dengan berbagai tipe kepribadian yang terbuka untuk banyak dan kadang-kadang tugas aneh yang muncul. Pekerjaan administrasi yang sukses tidak menghiraukan ketika permintaan sesekali berada di luar deskripsi pekerjaan mereka. Yang ketiga, ada kemampuan organisasional. 3 dari 10 yang disurvei di kedua kelompok menghargai kemampuan profesional administratif untuk tetap berorganisasi. Tidak mudah menyeimbangkan prioritas, tenggat waktu, dan perubahan menit terakhir yang bersaing dengan tanggung jawab harian. Atasan menghargai bagaimana personal asisten dapat menjadwal ulang 3 reservasi penerbangan internasionalnya, menyelesaikan presentasi PowerPoint-nya pada akhir hari sambil menyapa klien, menjawab saluran telepon, dan menyusun surat tanpa cacat. Atribut kunci dari seorang profesional administrasi yang terorganisir adalah kemampuan untuk mengubah personaling dengan cepat, menyelesaikan tugas baru dan kembali ke apa yang dilakukan sebelumnya, semua tanpa menjadi bingung. Yang keempat, ada sikap positif. Terdapat perbedaan mencolok lainnya antara manajer dan profesional administratif. Hanya 19% pekerja menilai sikap positif sebagai atribut nomor 1, sementara 35% manajer melakukannya. Eksekutif menghargai asisten yang mudah diajak kerjasama dan memiliki mentalitas yang bisa dikerjakan. Meskipun mungkin tidak memiliki jabatan pekerjaan layanan pelanggan, asisten harus memiliki pola pikir seorang yang melakukannya. Dalam rutinitas harian, posisi personal asisten meminta untuk memperlakukan orang dengan baik, merespon dalam interaksi yang sulit, dan menyelesaikan berbagai situasi yang sulit. Tantangan apapun yang dihadapi, profesional administrasi berhasil menanganinya dengan tenang dan positif. Yang kelima, ada komunikasi yang baik. Dalam tugas sehari-hari, seorang personal asisten diminta untuk berbicara atas nama pimpinannya dan menulis email dan laporan untuk pimpinannya. 19% manajer dan 14% profesional administrasi mengidentifikasi komunikasi verbal dan tertulis sebagai keterampilan administratif terbaik. Pastikan tata bahasa dan ejaan sempurna. Selain menggunakan pemeriksaan ejaan dan alat lain di komputer, luangkan waktu untuk membaca ulang dan memastikan kejelasan, kesalahan ketik, suara, dan konteks yang sesuai. Menurut Ikatan Sekretaris Indonesia periode 2018-2021, posisi pekerjaan yang melibatkan empati dan memerlukan kecerdasan sosial dan keterampilan berinteraksi dan bernegosiasi adalah pekerjaan yang masih berada di luar jangkauan otomatisasi di masa mendatang.
Yang terakhir ada mengerti teknologi. Dalam perkembangan dunia industri, khususnya era revolusi industri 4.0 ke depan, fungsi sekretaris tidak hanya duduk mengerjakan tugas administrasi perusahaan, tetapi juga harus cakap dan mampu menciptakan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan di era digitalisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.